Jadi ada preman jalanan, nah yang berbahaya adalah preman berdasi gitu, yang meminta konsesi 5 triliun ya, pada investor yang baru datang mau menanamkan modal di Indonesia. Jadi ini masalah yang sangat serius dan beberapa preman itu dekat dengan kekuasaan juga gitu. Nah, ditambah lagi, Mas Burhan, minggu ini marak sekali media itu membahas soal premanisme. Apakah itu juga menjadi keluhan? Karena ada faktor eksternal, ada faktor-faktor kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tapi persoalan premanisme apakah juga menjadi concern-nya para pengusaha dan Sangat ya, sangat. Jadi mereka itu menyatakan mengapa Indonesia kalah menarik ya dibanding beberapa negara tetangga, Malaysia, Thailand, kemudian negara-negara di Indochina. Salah satunya karena iklim usaha kita itu banyak sekali kolesterol jahatnya. Jadi selain produktivitas tenaga kerja kita yang tidak begitu baik ya, kemudian biaya tinggi karena upeti, saat yang sama juga premanisme. Ya, kemarin yang kasus di Cilegon ya, itu kan bukan preman seperti yang kita saksikan di jalanan. betul. Itu preman berbaju organisasi profesi pengusaha kan. Jadi ada preman jalanan, nah yang berbahaya adalah preman berdasi gitu, yang meminta konsesi 5 triliun ya, pada investor yang baru datang mau menanamkan modal di Indonesia. Jadi ini masalah yang sangat serius dan beberapa preman itu dekat dengan kekuasaan juga gitu. Nah, itu yang mau saya tanya, Mas Burhan. Apakah eksistensi dari para preman berkedok ormas ini selalu ada sampai hari ini, tidak terlepas dari kepentingan politik? Mereka juga sering dalam tanda kutip dimanfaatkan ya, apalagi ketika ada event-event pemilihan umum, itu pasti ada saja mereka dalam tanda kutip dipolitisasi dimanfaatkan karena mereka punya massa. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya kepentingan elektoral ya. Studinya Ian Wilson dari Murdoch itu menjelaskan ada faktor ekonomi politik juga. Jadi selain politik elektoral, politik patronase, saat yang sama juga ada semacam faktor ekonomi yang membuat ormas tani ya, itu mendapatkan semacam insentif ya, insentif parkir yang kecil-kecil tapi kalau dikumpulkan besar juga. Iya, bisnis parkir Bisnis liar, pertanahan, ya, pengamanan, bisnis lahan, pengamanan dan seterusnya. ya. Jadi memang mau tidak mau Zilvia ini perlu ketegasan dari pemerintah. Dan saya terus terang ya, ini berharap betul kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya modal lebih dari cukup untuk melakukan semacam tindakan yang tegas. Ini bukan saatnya untuk kampanye lagi itu. Karena beliau barusan terpilih. Ini saatnya untuk mengeksekusi janji-janji kampanye setahun yang lalu. Jadi dan pemilu 2029 juga masih jauh. Artinya kalau dia keeping his promises, termasuk menegakkan aturan main, termasuk law enforcement, termasuk dalam urusan premanisme, itu membantu Pak Prabowo memenuhi janji-janjinya. Ini bayangkan dalam situasi ekonomi dan geopolitik yang tidak menentu, kemudian muncul premanisme yang mengganggu iklim investasi di saat kita betul-betul bersusah payah untuk mengajak investor dari luar untuk masuk ya, itu kan berat sekali. Ini saya kasih angka, saya orang angka ya, jadi suka melihat data. Pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 5%. Terakhir kuartal pertama memang turun, tetapi kurang lebih separuh dari pertumbuhan ekonomi kita itu dipasok dari konsumsi, dari konsumsi masyarakat kita, karena kita besar kan 280 juta. Kemudian hampir sepertiga diantaranya dari investasi. Jadi kalau kemudian ada premanisme, itu kita kehilangan potensi untuk menjaga pertumbuhan minimal sepertiga dari total 5% rata-rata selama sekian tahun terakhir. Jadi karena pemerintah juga uangnya terbatas kan. Jadi mau tidak mau memang mengandalkan investasi. Kalau misalnya investor itu melihat, pertama tarifnya Indonesia udah tinggi, tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika ya, pajak Trump itu. Yang kedua banyak
biaya tinggi karena upeti di sana sini, birokrasi yang terlalu panjang, ya, produktivitas rendah, saat yang sama premanisme. Mikir mereka untuk bisa. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, saya jamin, saya orang yang bergerak di dunia opini publik sejak tahun 99, determinan utama approval rating dan stabilitas politik itu ekonomi. Dan sekarang ekonomi sedang ada banyak gangguan-gangguan kan. Jadi selesaikan masalah premanisme itu. Saat yang sama dengar data, lihat fakta, kemudian ambil kebijakan didasarkan pada data dan fakta. Oke. Itu solusinya. Dan kalau misalnya itu bisa dilakukan, saya kira Pak Prabowo makin kuat tuh. Ya, Nah, ya. itu Dan seperti kata Mas Burhan tadi ya, sebetulnya Pak Prabowo punya semua punya, jadi nggak perlu kekuatan, takut. instrumen untuk bisa membereskan, Logistik apalagi punya. cuma persoalan premanisme. Jadi real politik menunjukkan Pak Prabowo kuat karena didukung oleh orang-orang yang kuat di sekitarnya. Sebenarnya nggak ada alasan loh untuk Oke. gagal. Oke. 58%. Kalau dijumlahkan secara absolut, pendukung Pak Prabowo Gibran itu 96 juta. Itu paling besar seluruh dunia. Jadi tidak ada presiden dari rezim presidensial seluruh dunia termasuk Amerika Serikat yang mendapatkan dukungan sebesar Prabowo Gibran. Jadi modal politik elektoral tinggi, Ya. modal politik di parlemen tinggi, modal approval minimal 100 hari juga tinggi. Terus kalau gagal kok kayaknya tidak masuk akal. Makanya harusnya tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk membenahi masalah tadi. Oke.